adalah sifat sama atau sifat mendengar pada Allah Ta'ala. Di antaranya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasta'iz billah innahu huwas samiul basir. Fasta'iz billah, minta perlindungan kepada Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, was-sami', dianya Allah as-sami', yang maha mendengar, al-basir, lagi yang maha melihat. Di sini ada kata as-sami', bahwa Allah maha mendengar. Ini menunjukkan Allah punya sifat mendengar. Di sini fasta'iz billah, ya, mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Di ayat ini kalau kita lihat secara utuh bunyinya, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Terkadang yanzaghannaka, terbisik kepadamu daripada syaitan itu nazghun, bisikan yang menyesatkan. Daripada kita manusia itu senantiasa ada bisikan yang menyesatkan dari syaitan. Bisikan untuk berbuat maksiat, bisikan untuk berucap tidak baik, bisikan untuk melakukan sesuatu tidak baik. Itu sering terjadi pada kita manusia. Maka ayat ini Allah mengatakan apabila bisikan itu terjadi, fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Untuk bisikan-bisikan yang ada, itu bedanya bisikan. Makin soleh itu makin berat bisikan, makin saleh itu makin bahaya. Maka ketika bisikan itu timbul, fasta'iz billah, minta tolonglah Allah, minta perlindunganlah kepada Allah. Jadi roh bisikannya ke a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu doa perlindungan yang dibacakan oleh Rasulullah setiap mau sholat. Jadi setiap Rasulullah mau sholat, Rasulullah ketika beranjak di dalam Rasulullah senantiasa membaca a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min nafthihi wa min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Berlindung kepada Allah as-sami' yang maha mendengar, al-'alim yang maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari apa? Dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Min hamzihi, daripada godaan syaitan, wa nafthihi, dan bisikan syaitan, wa nafthihi, dan tipak syaitan. Jadi saya selalu baca doa perlindungan, karena di antara berat sekali bisikan syaitan kepada manusia itu ketika mau sholat, ketika sembahyang, termasuk waktu sembahyang, ketika min hamzihi, daripada godaannya, mencari goda dan itu tidak sampai tidak boleh min hamzihi wa nafthihi, itu balik itu khusus bagian di bawah sampai ke akhir dan harus syaitan. Wa nafthihi, nafthihi ini lipat, itu pelan-pelan itu dari dekat. Berat sekali. Makanya Rasulullah setiap kita sholat selalu membaca
ini juga dibaca kapan pun. Kira-kira mau Ramadan baik rasa kali seperti kali. Nah langsung membaca dulu. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Jangan berarti kamu tadi urusan kalau kamu juga nekat terus ya. Tidak boleh buku benar, bukunya dan usaha termasuk disunatkan meminta perlindungan kepada Allah secara khusus ketika kita membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, yang sunat dibaca. Alhamdulillah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Fa'idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka bacalah fasta'iz, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Maka kenapa ketika kita hendak membaca Al-Quran itu Allah perintahkan kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim atau meminta perlindungan kepada syaitan? Karena Al-Quran adalah sumber cahaya, sumber hidayah, sumber kebaikan. Sedangkan syaitan adalah sumber kegelapan, sumber kehancuran, sumber kesesatan. Maka syaitan sangat benci ketika seseorang itu dekat dengan Al-Quran, suka dengan Al-Quran, bencinya. Maka kita cara dulu baca Al-Quran diganggu mobil. Makanya kita kadang-kadang baru di rumah ya. Itu di antara dalil tentang sifat sama bagi Allah, itu kata-kata as-sami', menunjukkan Allah punya sifat sama. Dan banyak ayat yang lain dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang sifat sama bagi Allah. Kemudian di antara hadis tentang sifat sama Allah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Murwah bin Zubairi anna Aisyah zaujat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha haddathathu annaha qalat li Rasulillah. Jadi kata Murwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah istri Rasulullah ini
bahwa bahwa Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah. Jadi Aisyah bersama partai bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal ada alaika yawma asyaddu min yawmi Uhud? Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah pernah datang waktu kepadamu di mana waktu tersebut sungguh sangat memberatkanmu, melebihi beratnya itu daripada beratnya kondisi pada hari perang Uhud? Tanya Aisyah kepada Rasulullah. Dari Aisyah, hai Rasulullah, lakukan peristiwa paling berat rasakan tadi selain daripada peristiwa Uhud. Karena peristiwa Uhud Rasulullah berada termasuk berat semua. Karena memang diawali dengan kekalahan. Ada sebagian pasukan tidak patut perintah. Jadi kondisinya para sahabat yang syahid, yang wafat, dan anak-anak itu dalam perang Uhud sampai masih berkulit semua. Tidak mengenal tapi program berat. Tapi Aisyah bertanya, adakah peristiwa yang kau alami ya Rasulullah yang lebih berat daripada perang Uhud? Rasulullah menjawab, faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, laqad laqitu min qaumika syiddah. Wahai Aisyah, telah mendapatkan dari kaummu segala rasa berat. Jadi kemudian Aisyah itu tujuh Rasulullah maduka dari kaummu. Dan di awal jahiliyah madu berat, tetapi kata Rasulullah, wa asyaddu ma laqitu minhum yawmal aqabah. Ada yang paling berat di antara berbagai peristiwa berat yang aku hadapi dengan kaummu, maksudnya orang-orang jahiliyah, ini adalah peristiwa Aqabah. Peristiwa Aqabah, berbagai Aqabah, peristiwa Aqabah. Peristiwa Aqabah ini peristiwa yang terjadi di Taif ketika Rasulullah datang ke Taif. Jadi kata Rasulullah, yauma, yaitu pada hari aku datang ke Taif berjumpa dengan Ibnu Abdi Yazid bin Abdi Fulan. Ketika datang ke Taif meminta padanya dukungan. Jadi semua diusir dari Mekah menuju Taif. Bicara Taif, bicara Taif. Taif beberapa Taif. Harapan Rasulullah menuju Taif, kebetulan di Taif ada keluarga Rasulullah dari pihak ibu, dari pihak Aminah. Sambut ke Taif. Jadi ketika di Mekah ada Mesir, Rasulullah berharap di Taif yang terima. Tetapi kata Rasulullah, falam yujibni ila ma aradtu. Begitu aku sampai ke Taif, mereka tidak menerima. Bahkan jangankan menerima, Rasulullah menyampaikan kepada mereka, jangan memberitahukan orang-orang Mekah atas kedatangan Rasulullah Taif. Tetapi oleh penduduk Taif, oleh tokoh-tokoh Taif justru berteriak, pura ramai-ramai menghina Rasulullah dan memanggil anak-anak kecil, orang-orang gila untuk mengejar Rasulullah, melemparkan batu ke Rasulullah, melemparkan kayu ke Rasulullah. Belum Rasulullah sejak itu batu
melindungi Rasulullah. Maka Rasulullah ayat yang hingga waktu ayat mengkaya terjadi pada oleh kepada Zaid bin Harithah. Bapa kepada Zaid bin Harithah ikut terkena kasus. Banyak problem. Banyak cerita Zaid bin Harithah. Maka fatalatu wa ana mahmumun ala wajhi. Ketika itu aku keluar, aku lari dari penduduk Taif. Wa ana mahmumun ala wajhi, dalam keadaan wajahku kebingungan, dalam keadaan wajahku gelisah, susah. Apa susah? Ana wajah dia. Lagi Mekah itu jadi apa? Diikut ide itu baru dah. Ketika itu dengan penduduk Mekah belum ada koneksi. Jadi Mekah hanya diberi oleh Taif kayak ini. Maka kata Rasulullah, "Fatalatu wa ana mahmumun ala wajhi." Ketika itu aku berjalan keluar dari Taif, mahmumun ala wajhi, dalam keadaan kebingungan. Falam astafiq, hingga aku seolah-olah tidak sadar. Karena kami yang berpihak, mungkin dari yang tidur, dan itu dalam kondisi berpucat dan berpilih antara anak fokus. Benar dia anak fokus, pun itu boleh jadi anak fokus. Tadi pakai pergi tidak apa, ikuti anak fokus, jangan fokus kan. Atau ikuti dari yang makna falam astafiq, sampai aku tidak sadar diri. Kata Nabi, kata Allah, illa wa ana biqarri sa'id, tiba-tiba aku dalam berada hujan arah Napoli, hujan di Harithah sampai ibadahnya darah oleh Rasulullah, darah lagi jauh kemudian tiga hari hatta wa ana biqarri sa'id, tiba-tiba sampailah ke Qarni Sa'id, satu tempat namanya Qarni Sa'id. Qarni Sa'id antara Taif dan Mekah. Ketika sampai di Qarni Sa'id, farafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku. Luput baru dari istiqmal dan tenang kembali. Luput berkalian pada faidah ana bisa habatin qadallatni, aku melihat ada awan yang sedang menaungi Rasulullah. Karena awan yang menaungi Rasulullah, maka ternyata di sudari awan itu fanadhar faidah fiha Jibril alaihi salatu wassalam. Ternyata di balik awan itu ada malaikat Fanadani, maka malaikat Jibril memanggil. Faqala, kata malaikat Jibril, inna Allah qad sami'a qawla qawmika laka. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah qad sami'a, telah mendengar qawla qawmika laka, janji maki orang-orang Taif kepada Muhammad. Wa ma radduhu alaika, dan respon mereka, reaksi mereka kepada Muhammad. Wa qad ba'atha Allah ta'ala ilaika malikal jabal, malakal jabal, sungguh Allah telah mengirim kepada Muhammad malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung dikirim oleh Allah lita'murahu bima syi'ta fihi, untuk engkau perintahkan kepada malaikat gunung itu apa yang kau inginkan.
Fasallam alaina, malaikat itu memberikan salam kepadaku. Tsumma qala, kemudian malaikat itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna Allah ta'ala qad sami'a qawla qaumika, sesungguhnya Allah telah mendengar asahan dari, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaum, yaitu orang Taif kepadamu. Wa ana ala jabal, dan aku ini malaikat penjaga gunung. Qad ba'atsani ilaika, aku diutuskan oleh Allah kepadamu untuk engkau perintahkan kepadamu min amrika, apa yang kau ingin perintahkan, dimasyita, apa yang kau suka, insyita an utbika alaihim akhshabain, jika engkau ingin wahai Muhammad mengambil gunung, dia tanya gunung kira apa, gunung gunungnya ya, untuk utbika alaihim, belum kepada penduduk baik bahwa bahwa dia. Nah, dan malaikat penjaga. Itu malaikat yang katanya ubah. Jadi faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab kepada malaikat tersebut, bal arju ay yukhrijallah min asbabihi man ya'budullah la yusyriku bihi syai'an. Kata Rasulullah kepada malaikat maut, tetapi janganlah itu. Aku berharap, aku berdoa semoga Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka penduduk Taif ke depannya orang-orang yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik situ. Nah, jadi Rasulullah justru juga Rasulullah mudah-mudahan fiqh lagi awalnya. Tengok awaknya yang beriman, tengok lagi awaknya akan beriman dan tidak akan berbuat syirik. Dan memang fakta demikian. Setelah hijrah Rasulullah ke Madinah, Taif itu menjadi satu daerah yang beriman kepada Allah selama Taif dan bagus Islam. Nah, setelah Rasulullah berkata seperti itu, maka kemudian Rasulullah terus berjalan dengan sistem hadisah. Tidak ada Rasulullah tujuh. Mereka ya Allah. Rasulullah melanjutkan perjalanan dengan sistem hadisah. Seperti doa tapi dia selesai semua karena Rasulullah sampai Rasulullah berhenti di sebuah kebun anggur. Dulu Rasulullah di bawah pohon di gedung di akhir ada kita dia disebut Hansa gedunglah itu bapak punya keinginan itu Rasulullah mengatakan ilahi asyibah fakubati waqila da'iyati wa mawani ala nas. Wahai Allah, kemana harus mengadu kepada wahai Allah, kepada engkau lah aku mengadu fakubati lemah pada saat Rasulullah aku salah aku telah banyak ibadah itu yang bersalah tapi maksimal usaha dan tidak yang salah aku telah baik cari kamu kita bila kita asyikah kepada Allah aku mengadu lemah wakil dan rakyat sedikitnya strategi dengan apakah pertahanan sedikit bertahan di Rasulullah. Wahai alat ya Allah begitu lemah, begitu hina di hadapan manusia. Rupanya baca doa
Ini bukan kebunnya sih, sama dengan bahan kebunnya kalau kita koi, memang ini ada juga. Jika ada di mana orang muda, kalau semua ada dunia, soal dia kita sedang tanpa maka punah atau anak untuk diberikan karena sedikit dari usaha ada posisi Rasulullah sedikit itu di Pangkul, maka semua anak Zaid bin Harithah memanggil penjaga itu. So penjaga itu namanya Adas. Begitu dikasih ampun kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengambil ampun itu bentuk sini gekul Bismillah. Gekul Bismillah Rasulullah. Maka gekul Bismillah ni Rasulullah ada terkejut. Gekul boleh ada kira-kira gekul ada kalimatnya. Atau itu dia punya kalimat, pakai kalimat. Ada betul yang kalimat dia. Cuma kalau ada pakai betul kalimatnya. Itu ada Bismillah. Ada betul yang betul kalimatnya Bismillah. Itu dia semua ada. Contoh dari 4 rol. Betul yang ada Nasrani, Fir'aun Nasrani. Log dari Mosul, Mosul daerah Najd atau daerah Yaman, Yaman Irak. Nah, ketika Anda menjelaskan dirinya Nasrani dan dia berasal dari Mosul, itu dari Rasulullah. Di arti rajulin salih Yunus bin Matta, butuh rohnya di daerah bertempat mungkin di Roh Saleh yang bernama Yunus bin Matta. Kayak Rasulullah ada betul ada Nabi yang hidup di Yaman atau Yaman di Mosul, yaitu Nabi Yunus. Namanya Yunus bin Matta. Yunus bin Matta adalah saudaraku, dia Nabi, wa ana nabiyyun, aku juga adalah Nabi. Jadi jadi saudara sebagai sama-sama Nabi. Maka ketika Anda mendengarkan ucapan Rasulullah itu, Anda langsung saat itu bersyahadat. Langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namanya hasil daripada terjemahan dakwah. Kemudian bertemu dalam jadi
irja farul minal jin. Itu segerombolan jin. Itu segerombolan jin. Mana secara khusus jin Nabi Pak lewat. Pak lewat. Dikala Nabi Ismail dan dia berjumpa dengan Rasulullah. Dilewat Nabi Ismail yang menarik dia adalah bacaan Rasulullah. Dia dibaca betul. Jadi dia Ismail malam disebutkan bacaan di Pujahan. Di Pujahan. Biasanya ini kita Pujahan. Dan mampu kena itu. Bukan manusia, jin, malaikat bila kayak jadi jin. Baik kalau saya pun ingin tahajud, ikut Rasulullah sendiri. Jadi lewat jin, kata Allah Al-Quran, irja al-amr dan jin. Fasama dino bacaan semua dari kira-kira Allah malam ini bacaan Rasulullah sampai menjelang subuh. Ada ketek baju hijau. Kadang-kadang orang banding kita ini bacaan baru buat kau ini ikan ke berarti sana kita belum apa pertanyaan Rasulullah apa yang percaya di sana semua ikut Allah Subhanahu wa taala inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kami mendengar Qur'an yang ajaba, bacaan yang sangat mengagumkan. Jin yang kafarun berkomunikasi dengan Rasulullah. Maka sekelompok jin berkomunikasi bersama juga ikut masuk Islam. Dua jin yang khutbah masyarakat Roy, warga Roy di Islam mampu jin lebih. Kita sedar. Ketika kita berada di suatu tempat, mungkin di tempat itu tidak ada hasil, bisa jadi hasilnya di tempat yang oleh Allah. Walaupun ayat mengajarkan fikir Rasulullah, yang hadir ada dua ayat yang mengajarkan tempat itu sampai bukan ada jendela di mana. Jadi itu di antara kisah yang memang di dalamnya ini kita cari adalah dalil tentang nama Allah As-Samad, yaitu mendalili proses kejadian Rasulullah ke Taif, diusir dari Taif, merokok ada sebelum sampai di kampung Islam, kemudian merokok menebar jin untuk sampai di kampung Islam. Itu semua proses itu tidak luput daripada sifat sama Allah atau sifat mendengar Allah. Kemudian ada yang berikutnya, kita kemudian juga percaya dan yang berikutnya tentang sifat sama Allah dari hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Di an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Abdullah bin Mas'ud menceritakan, ijtama'a indal baiti thalathuna fariq Qursyiyani wa Thaqafiyyin atau Thaqafiyani wa Qursyiyyin qalilu fiqhu qulubihim kathiru syahdi butunihim. Jadi kata Allah Mas'ud, berkumpullah suatu ketika di Ka'bah, dua orang zero orang Saqafi atau dua orang Saqafi, dua orang Quraisy. Dia beliau qalilu fiqhi qulubuhum, sedikit paham hati
baru mereka menghero bahaya semua atau ini menghero untuk bahaya sebenarnya kadang-kadang berkembang secara ini kosong akhirnya cuma yang saya belum ada racun kalau sampah akan hero kalau cerita-cerita kalau cerita hero alam salah satu demikian